Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya, seraya berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan sahabat semua dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, 6 tanda Allah menerima salatmu. Bersyukurlah. Salat 5 waktu menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan seluruh muslim. Salat juga menjadi ibadah utama bagi para pemeluk agama Islam untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran agama Islam, salat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas, bagaimana tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salatmu? Memang setiap amalan, termasuk ibadah salat, menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada tanda-tanda ketika Allah Ta'ala menerima salat yang telah dilakukan hambanya. Apa saja tanda-tanda itu? Berikut ilmu zikir rangkum untuk sahabat semua. 6 tanda Allah menerima salatmu. 1. Tawadu. Salat yang diterima adalah salat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang salatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadu. Alhasil, orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesarannya. 2. Tidak sombong kepada makhluk Allah Ta'ala. Sikap tawadu dalam salat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima salat dari hamba yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan salat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya." 3. Tidak mengulang maksiat. Seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa salatnya tidak membuatnya menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang salatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu.
Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh orang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya, seraya berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. 5. Selalu berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah. 6. Menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lainnya adalah selain sholat, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang tidak mampu. Cukup sekian pembahasan 6 tanda Allah menerima sholatmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang salah datangnya dari hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.